Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12A berkesempatan menyampaikan materi mengenai dilatasi untuk teman-teman kelas 11. Dengan alat peraga bernama ruang ajaib, kita akan mempelajari bagaimana konsep dilatasi terbentuk. Sudah siap belajar? Yuk perhatikan penjelasan video kami baik-baik. Syarat dan tujuan pembelajaran. Apa yang harus dipahami sebelum mempelajari dilatasi, yaitu sistem koordinat kartesius dan matris. Lalu, apa yang akan kita pelajari? Mengenal konsep kesebangunan dan dilatasi melalui alat peraga ruang ajaib, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilatasi. Selanjutnya, yaitu cara kerja ruang ajaib. Ruang ajaib berbentuk bangun ruang yang di dalamnya disekat oleh beberapa kaca dengan jarak dan ukuran tertentu. Di salah satu sisi terdapat bagian berlubang berbentuk segitiga, sehingga cahaya yang diteruskan dengan ruang ajaib berbentuk segitiga pula. Nah, kaca-kaca pada ruang ajaib berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya senter, sehingga kita dapat membandingkan ukuran segitiga pada lubang dengan segitiga yang dipantulkan oleh cermin. Selanjutnya ini ada alat untuk ruang ajaib. Ada amplas, kemudian gunting, tang, penggaris, bor, spidol, pematang kaca, kuas, senter, dan gergaji. Untuk bahan ruang ajaib yaitu ada triplex, papan kayu, paku, lem kayu, cat, kaca, dan kertas. Langkah pertama, siapkan kertas dan pulpen untuk mencatat hasil percobaan serta sebuah senter atau dapat digantikan dengan flash HP. Catat bahwa di salah satu sisi terdapat lubang berbentuk segitiga dengan koordinat titik-titik sudutnya 1,0, 0,1, dan min 1,0. Selanjutnya, posisikan sumber cahaya berjarak 14 cm dari lubang, kemudian nyalakan. Sekilas kita dapat melihat bahwa bayangan segitiga pada kaca terlihat lebih besar daripada segitiga di sisi pertama. Amati bayangan segitiga pada kaca pertama. Catat koordinat titik-titik sudutnya. Langkah terakhir, amati bayangan segitiga pada kaca kedua, kemudian catat koordinat titik-titik sudutnya juga. Apa yang kita dapat dari percobaan ini? Mari kita bahas bersama. Selanjutnya, hasil percobaan. Titik koordinat segitiga A di titik 1,0, 0,1, dan negatif 1,0. Titik koordinat segitiga A aksen di titik 2,0, 0,2, dan negatif 2,0. Titik koordinat segitiga A double aksen di titik 3,0, 0,3, dan negatif 3,0. Di sini perlu kita ketahui bahwa dilatasi adalah suatu perubahan yang dapat menyebabkan ukuran benda menjadi lebih besar atau lebih kecil karena suatu faktor skala atau faktor pengalihkan. Dilatasi A ke A aksen memiliki faktor skala K sama dengan 2. Sementara dilatasi A ke A double aksen memiliki faktor skala K sama dengan 3. Kemudian apa yang terjadi jika faktor skala bernilai kurang dari 1? Dilatasi A aksen ke A memiliki faktor skala bernilai K sama dengan 1/2. Dilatasi A double aksen ke A memiliki faktor skala bernilai K sama dengan 1/3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika K lebih besar daripada 1, benda berubah menjadi lebih besar. Jika K sama dengan 1, maka benda tidak mengalami perubahan. Jika K berada di antara 0 dan 1, maka benda menjadi lebih kecil.
Suatu titik A di X, Y bila didilatasikan dengan faktor skala K dan titik acuan O di 0,0 dapat dicari koordinat bayangannya dengan cara matriks X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K kita kalikan dengan matriks X, Y. Nah, kalimat di atas dapat dinotasikan sebagai berikut. A di X, Y didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skalanya K, maka akan kita peroleh A aksen di K kali X, K kali Y. Kemudian bagaimana bila suatu dilatasi tidak beracuan pada titik O di 0,0? Untuk suatu titik A di X, Y bila didilatasikan dengan faktor skala K dan titik acuannya B yakni A, B dapat dicari koordinat bayangannya dengan cara matriks X aksen Y aksen sama dengan K, 0, 0K dikalikan dengan matriks X kurang A, Y kurang B, kemudian kita tambahkan dengan matriks AB. Nah, kalimat di atas itu dapat dinotasikan sebagai berikut. A di X, Y didilatasikan terhadap titik B di A, B dengan faktor skala K, maka A aksen di titik A ditambah K dikali X kurang A, B ditambah K dikali Y. Baiklah, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi dilatasi, mari kita coba contoh soal berikut ini. Tentukan bayangan titik A5, -2 jika didilatasi dengan faktor pengali K sama dengan 2 dari titik acuan P-1,1. Di sini kita bisa perhatikan bahwa dilatasi yang diminta adalah dilatasi dari sebuah titik acuan yaitu P-1,1. Dengan demikian, kita bisa gunakan formula untuk titik bayangannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks K, 0, 0K dikali X negatif A, Y negatif B ditambah A, B. Di sini untuk faktor pengalinya adalah K sama dengan 2, sementara untuk A, B yaitu koordinat titik acuannya adalah -1,1. Kemudian bisa kita substitusikan nilai K yaitu 2, sementara nilai A yaitu -1 dan nilai B yaitu 1. Dengan demikian diperoleh matriks 2, 0, 0, 2 dikali 5 negatif 1, kemudian -2 dikurangi 1 ditambah -1,1. Nah, kemudian setelah kita operasikan, operasi matriks 2002 dikalikan dengan 6,-3 didapat hasil 12,-1. Dijumlahkan dengan -1,1 sehingga didapatkan koordinat titik bayangannya yaitu 11,-5. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Pada teman-teman, jangan lupa untuk men-screenshot dan mencatat kesimpulan berikut agar lebih memudahkan dalam pengerjaan soal-soal dilatasi berikutnya. Demikian tadi penjelasan kami mengenai materi dilatasi. Semoga dapat membantu. Terima kasih telah menonton.